seperti napi nih dan harapannya pada tentang Pusamana Agung nih. Terima kasih Om Swastiastu, Mari Dharma dimanapun berada. Pada hari ini saya menghadiri Pusamana Agung Parisade Ilmu Dharma Indonesia di Hotel Sultan ini, dan tadi Pak Menteri juga sudah sampaikan, Bu Wamen sudah sampaikan bahwa ini kan kajian-kajian materi terkait dengan bagaimana parisade ke depan yang nanti yang menghadapi masa pandemi. Tentu beberapa topik yang akan dibahas di Pusamana Agung ini sesuatu yang memang sangat penting dan perlu kajian dan perlu masukan dan penggodokan agar setelah acara ini, setelah selesai dengan keputusan Pusamana Agung ini, nanti akan disampaikan di masyarakat. Tentu kan harapan kita adalah bahwa Parisade sebagai mitra dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Infrastruktur, kami tentu akan mendukung, dan program-program dari Parisade ini juga akan nyambung dengan program-program dari Limas itu. Jadi kemitraan ini apa yang bisa diambil oleh Parisade, tentu juga kami akan berkolaborasi dengan Parisade dalam konteks pembangunan umat Indonesia. Pertama tadi ada bidang bioekologi, ada pendidikan. Itu nanti kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi arahan dari Pak Menteri. Pak, salah satu yang dibahas di dalam Mas Abu ini kan dalam ini Pak, Pusamana Agung ini Pak, ada terjadinya marak ya Pak pembunuhan bunuh diri di Bali seperti napi nih Pak, tanggapannya Pak? Kalau dalam konteks teologi itu kan sebenarnya bunuh diri dilarang oleh semua agama. Tapi beberapa ahli termasuk Emil Durkheim misalnya mengatakan bahwa bunuh diri itu bukan persoalan psikologis individu, tapi itu adalah gejala sosial atau fenomena sosial di mana ada terisolasinya nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Jadi bunuh diri itu bisa disebabkan oleh terisolasinya norma-norma sosial, sehingga orang cenderung mengakhiri hidupnya karena merasa tidak ada lagi orang yang peduli dengan mereka. Yang kedua, ada bunuh diri yang disebabkan karena altruistis. Jadi karena ketaatannya dengan kelompok, disuruh mati bersama-sama mereka mau. Tapi ini kasus ini kan tidak terjadi di Bali. Yang ketiga memang bunuh diri ini disebabkan oleh kecepatan perubahan sosial ketimbang kemampuan mentalitas ketika kita menerima perubahan. Tiba-tiba kemarin masih bekerja, sekarang tiba-tiba berhenti bekerja. Jadi perubahan yang begitu cepat tidak dibarengi dengan mentalitas yang kokoh, sehingga mereka menganggap sudah tidak ada berguna lagi mereka itu. Nah, yang terakhir tentu bunuh diri ini karena memang ada anomali sosial. Jadi orang tidak bisa dinasihati karena memang sudah tidak percaya dengan orang-orang sekitarnya, termasuk orang tuanya. Mereka merasa sudah tidak penting lagi nasihat. Jadi anomali sosial ini sebenarnya sangat berbahaya karena ketika orang mengalami prestasi sosial ini, gejalanya pasti akan patologi sosial ini. Jadi lebih baik dia tidak lagi punya dunia yang dia lihat sekarang, tapi dunia yang lain. Itu menurut Durkheim. Jadi sekarang bagaimana Bali itu secara normatif, secara sosial, kemudian secara teologi mampu membalikan bahwa kecepatan perubahan sosial, anomali sosial, kemudian normalness itu harus dikembalikan pada aspek teologi. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian di Pusamana Agung ini bisa melahirkan gagasan-gagasan baru bagaimana mengatasi persoalan-persoalan. Sukses semua Bapak. Terima kasih. Terima kasih.